Baik. Selamat malam saudara sekalian. Shalom sekali lagi. Sungguh kita diberkati dengan kehadiran rekan-rekan sekerja dari Korea ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita merupakan satu tema yang khusus, yaitu tentang gereja dan dunia, saudara. Saudara, kita harus ingat bahwa ketika kita bicara soal gereja atau menyebut gereja, eksklesia itu selalu haruslah jemaat Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Meskipun gedung itu disebut gereja, tapi intinya adalah gereja itu adalah umat Tuhan di situ. Ya, jadi jangan pernah lupakan itu. Gereja itu ada eksklesia, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dunia itu apa? Dunia yaitu kosmos itu di dalam beberapa arti, saudara. Ada arti pertama itu menunjuk kepada dunia fisik, dunia ciptaan Tuhan. Ya, ada manusia, ada makhluk-makhluk, ada tumbuhan, dan seluruh alam semesta itu dunia, saudara. Dalam secara konteks Alkitabiah, saudara, dunia itu juga sering kali dikontraskan antara ciptaan Tuhan dengan pemberontakan manusia. Orang-orang berdosa yang sudah jatuh ke dalam dunia, dalam dosa, ya, yaitu yang tinggal di dalam dunia ini. Yaitu juga disebut dengan dunia. Jadi bisa dimaksudkan dengan ciptaan secara fisik, tapi juga orang-orang atau juga kejatuhan, kejahatan manusia yang ada di dalam dunia ini, saudara. Maka kita melihat apa yang Yohanes katakan di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, itu katakan 15 sampai 17, saya bacakan buat kita sekalian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kata Tuhan, firman Tuhan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, sudah, itulah tentang dunia. Ya, hari ini kita lihat dunia itu punya daya tarik yang luar biasa buat kita semuanya. Ya, kalau kita lihat anak-anak, saudara, ya, dengan apa yang mereka tonton di dalam dunia mereka di masa anak-anak itu sangat memberikan mereka itu satu daya tarik. Ya, sepertinya mereka nggak bisa lepas begitu ya. Termasuk anak muda, saudara, di dunia mereka sekarang ini. Dengan dunia game mereka, dunia masa muda mereka, seperti mereka juga nggak bisa lepas begitu ya. Termasuk orang tua, saudara. Dengan gadget yang ada di tangan mereka, mereka ada di dunia juga. Mereka diperkenalkan dan melihat dunia dari situ. Dan semua itu sepertinya membuat manusia itu begitu nyaman, saudara. Begitu dibuat betah di dalam dunia ini, saudara. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu sangat-sangat membuat mereka terpukau. Ya, dengan apa yang disajikan oleh dunia ini, saudara. Saudara, kondisi zaman ini mungkin sangat berbeda dibanding zaman dulu. Di zaman misalnya zaman para rasul, zaman gereja mula-mula, dunianya sangat berbeda. Dunia waktu itu dunia yang banyak bentrokan fisik, banyak konflik, banyak perang. Orang tidak merasa nyaman dengan dunia ini. Dan mereka berharap segera Tuhan itu segera datang memulihkan dunia ini gitu ya. Memperbaiki apa yang rusak gitu ya. Tapi hari ini orang-orang Kristen mungkin gak punya sense seperti itu. Tuhan itu kalau bisa gak perlu buru-buru datang. Kenapa? Karena dunia terasa nyaman. Dunia itu begitu indah, dunia itu begitu enak buat mereka. Semua yang mereka kira-kira butuhkan itu dunia seperti memberikan jawaban begitu. Dengan googling aja saudara bisa dapat banyak hal. Saudara bisa menambah pengetahuan, menambah informasi. Apalagi dengan AI, Artificial Intelligence hari ini. Sudah semua dimudahkan begitu cepat, begitu mudah. Sehingga dunia itu begitu membuat kita itu nyaman dan terlelap gitu ya. Semua ini membuat kita sepertinya bahagia, kita merasa tidak perlu lagi Tuhan. Ya, sepertinya semua bisa dijawab oleh teknologi dan semua yang ada di dunia ini, saudara. Maka hati-hati, saudara. Ya, ketika kita merasa begitu, hati kita mulai ditarik, saudara, untuk tidak lagi bersandar pada Tuhan. Tidak lagi mencari pertolongan pada Tuhan. Akhirnya kita cari apa, saudara? Di dunia ini, ya, semua sudah tersaji, semua sudah bisa kita dapatkan, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan mengasihi dunia ini. Apa artinya, saudara? Apakah kita harus menjaga jarak dengan dunia ini? Ya, kalau kita menjaga jarak dengan dunia ini,
Lalu pertanyaan bagaimana kita bisa menginjili dunia ini kalau kita menjaga jarak. Tapi kalau kita dekat dengan dunia ini, kalau kita mengasihi dunia ini, apakah itu yang Tuhan mau, saudara? Maka ini yang kita renungkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, saudara. Kata Tuhan, kata firman Tuhan, jangan mengasihi dunia ini. Sudah itu tidak boleh dibaca sebagai satu penolakan keras juga terhadap dunia. Kenapa? Karena Allah juga mengasihi dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini, saudara. Ya, tapi kita bilang dikatakan jangan mengasihi dunia ini, saudara. Dunia ini tetap ciptaan Tuhan sekali lagi. Ya, dan kita juga tidak sepenuhnya bisa memisahkan diri dari dunia ini, saudara. Tapi Tuhan bilang jangan mengasihi dunia ini. Nah, saudara, ini menjadi satu pergumulan, saudara. Tuhan Yesus juga waktu kepada murid-muridnya, dia berdoa kepada Bapa di surga, jangan mengambil mereka dari dunia. Ya, tetapi lindungi mereka dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Itu doa Tuhan Yesus, bukan? Jangan membawa atau mengambil mereka dari dunia. Tapi supaya Allah Bapa itu melindungi mereka dari si jahat. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 19 sudah mengatakan gitu. Jadi kita harus berhati-hati di dalam dunia ini, saudara. Ya, kita harus bisa membedakan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah dan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal-hal di dalam dunia ini yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu kita mesti bijaksana. Mesti mengerti dengan baik, saudara. Ya, saudara, mungkin minggu lalu, ya 2 minggu lalu, saya lihat ponakan saya itu bawa tas. Mereknya Gentlewoman, saudara. Kita kan taunya istilah gentleman, kan? Gentleman, sekarang ada istilah muncul jadi merek itu Gentlewoman, saudara. Ya, jadi saudara bisa lihat ya, kayaknya ada satu istilah yang asing, tapi akhirnya kita diperkenalkan lama-lama juga jadi biasa tuh, Gentlewoman, saudara. Ya, ada gentle yang woman, saudara. Ada woman yang gentle, kira-kira gitu. Ya enggak. Hari ini soal gender, ya saudara bisa lihat misalnya. Ya, enggak cuma gentleman, tapi gentlewoman juga sudah ada gitu. Dan kita dibombardir, bukan, dengan desakan-desakan dunia, gereja harus terima melegalkan pernikahan sejenis misalnya soal gitu. Sudah, ini kan satu budaya baru yang sebagai arus besar di dalam dunia ini, di mana gereja harus didesak untuk bisa kompromi, saudara, di situ. Ya, Tuhan bilang jangan mengasihi dunia ini, saudara. Ya, dunia ini sudah rusak begitu. Ini baru salah satu dari sekian banyak nilai-nilai budaya-budaya di dunia ini yang menyimpang dari firman Tuhan, saudara. Jika orang mengasihi dunia ini, firman Tuhan katakan, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, saudara, Tuhan Yesus katakan kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Bagaimana mungkin orang bisa mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi dunia, saudara? Ya, tidak bisa, saudara. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan mengasihi dunia ini. Ya, Paulus katakan soal Demas salah satunya. Demas itu dikatakan telah mengasihi dunia, mencintai dunia, dan meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan, meninggalkan rekan kerjanya, saudara. Orang Kristen kalau tidak waspada, saudara, hatinya itu bisa terpikat dengan dunia ini. Bisa terikat dengan dunia ini lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, saudara. Semakin dunia menarik hati kita dari Tuhan, semakin kuat kasih kita kepada dunia, maka kasih kepada Allah pasti pudar, saudara. Pasti memudar. Ya. Sebab itu kita diingatkan, kita di dalam dunia ini tapi tidak mengasihi dunia ini. Ya. Yohanes secara spesifik mendefinisikan apa maksudnya mencintai dunia ini, saudara. Ada 3 hal tadi dia katakan di situ. Yang pertama itu soal mengutamakan keinginan daging, saudara. Ini ciri orang yang mencintai dunia. Mengutamakan keinginan daging, ya, keinginan yang salah, keinginan yang mengobarkan kenikmatan yang berdosa, saudara, ya, keinginan daging. Yang kedua dia katakan keinginan mata,
Ya, mengejar keinginan mata orang yang mencintai dunia itu seperti itu. Mengejar keinginan matanya, senang pada kekayaan, senang harta benda, ya, tak ketamakan, pokoknya mata, saudara. Ya. Dan yang ketiga dia katakan itu orang yang cinta dunia itu orang yang menunjukkan keangkuhan hidup. Ya. Manusia yang mendambakan keagungan, kemewahan, kuasa untuk bisa menunjukkan otoritasnya, wibawanya. Saudara itu atau kehormatan atau tepuk tangan dari orang lain, keangkuhan hidup itu, saudara. Saudara lihat di apa yang dikatakan oleh Yohanes ini soal keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup ini, tiga-tiga ini sebetulnya juga terjadi pada masa kini. Dan bahkan juga pada masa jauh sebelumnya, saudara, di Taman Eden. Sudah ingat bagaimana pencobaan kepada Hawa, saudara. Apa yang dia lihat dari buah itu. Bagaimana dia ditarik untuk bergairah untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, saudara. Ya. Dan ingat juga tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai dengan 3 pencobaan. Keinginan daging, ubah batu ini menjadi roti. Lalu kedua, dia dibawa ke bumbungan bait Allah, lihat, jatuhkan dirimu, buktikan kau anak Allah. Nanti akan ada malaikat yang menopang. Lalu dibawa ke bumbungan bait Allah, diperlihatkan keindahan dunia, saudara. Semua ini kuberikan kalau kau sujud menyembah aku. Saudara, bukankah menarik bahwa dari zaman dulu, permulaan sekali di Taman Eden, di zamannya Yesus, di zamannya Yohanes, bahkan sampai hari ini, saudara, ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dunia itu seperti itu bekerjanya, beroperasinya. Ya, bahkan mungkin di zaman ini itu pencobaan yang sama tapi dibuat menjadi semakin menggila gitu ya. Kenapa? Karena dunia ini hari ini sepertinya nggak ada batas. Di sosial media orang bisa pamer apa aja, orang bisa perlihatkan keinginan ya gila-gilaan soal makan, soal keinginan mata, keinginan daging semua bisa pamerkan seluas-luasnya hari ini, saudara. Ya, ada hamba Tuhan bisa pamer cincin, gak usah hamba Tuhan itu tukang parkir security kita aja, saudara ya. Mau masukin mobil gini-gini, saudara. Kenapa, saudara? Cincinnya besar di sini, batunya besar, ya. Kemarin ya contoh ya. Gitu ya, mau pamer aja gitu. Ya mungkin bercanda, tapi itu kan satu ini ya, satu goyanan, tapi secara enggak itu naturnya ya begitu. Semua pengen, saudara. Ya, hamba Tuhan bisa pamer jam tangan paling mahal, cincin paling mahal, saudara. Sudah hal-hal duniawi, uang, materi itu boleh saudara diinginkan, boleh dimiliki, boleh dipakai sebagaimana adanya. Tapi jangan jadi berhala, jangan terikat kepadanya, jangan mencintai harta dunia ini. Kalau mengejar mencintai harta dunia ini, maka kasih kepada Bapa pasti nggak ada, saudara. Saudara sekalian, mengapa kita tidak boleh mengasihi hal-hal di dalam dunia ini? Karena segala sesuatu yang tidak datang dari Tuhan itu pada akhirnya akan hancur dan lenyap. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, ujung-ujungnya pasti lenyap dan hancur, saudara. Karena Tuhan bilang dunia ini dan segala keinginannya akan berlalu, saudara. Yang tinggal apa, saudara? Yang tersisa apa? Itu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang akan tetap ada dan hidup selamanya, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, yang tetap ada dan hidup selama-lamanya. Saudara, bagaimana gereja, sekali lagi kita umat Tuhan ini melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita, saudara? Yesus katakan kita orang Kristen, orang percaya bukan berasal dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia untuk misi Tuhan, saudara. Nah, saudara, bersyukur gereja kita masih gereja yang menyadari keberadaan GKK di tengah-tengah lingkungan dunia kecil kita, sekeliling kita. Kita tetap diingatkan untuk menjalankan misi Tuhan, bukan? Amin gak, saudara? Amin. Di kebaktian KKR kemarin sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, bawa jiwa datang, jiwa-jiwa baru yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang masih hidup di dalam keinginan daging, orang-orang yang masih belum kenal kebenaran. Saudara bisa bawa, sudah menunjukkan kasih
ya kepada orang-orang berdosa, sudah tidak memusuhi mereka, sudah ingat mereka perlu Tuhan, saudara. Biar kita tahu, kita ini menjalankan kehendak Tuhan. Orang demikian itu dikatakan akan hidup selama-lamanya, saudara. Saudara, di dalam satu persekutuan alumni STT Amanat Agung, dia pernah mengupas satu judul begini. Judulnya Gereja Dalam, Untuk, dan Bersama Dunia. Gereja dalam dunia maksudnya untuk dunia dan bersama dengan dunia. Salah satu dosennya ini teman saya, dia sedang melakukan satu penelitian tentang hubungan gereja dan dunia, saudara. Bagaimana kita harus melihat dunia ini? Orang Kristen ada di dunia ini, tapi nggak boleh memisahkan diri. Kalau kita pisah, kita anti, kita ke monasteri, misalnya kita jadi orang Kristen yang ada di dunianya sendiri, itu seperti katak di dalam tempurung, saudara. Kita nggak tahu apa-apa soal dunia ini. Tapi kita juga nggak boleh mencintai dunia ini. Gitu. Jadi bagaimana sikap kita? Saudara, maka beliau mengatakan bahwa hubungan gereja itu harus memposisikan dirinya sebagai protagonis, saudara, bukan antagonis. Ya, kalau bahasa film kira-kira gitu ya. Tahu ya, tokoh antagonis kan tokoh yang berlawanan gitu ya. Tapi protagonis. Gereja harus memposisikan dirinya sebagai protagonis. Orang Kristen, orang percaya harus memposisikan diri sebagai protagonis, bukan antagonis, saudara, gitu ya. Artinya harus bersama dengan dunia ini. Nah, bersama dengan dunia ini jangan diartikan itu mengikuti arus dunia, saudara. Ya, mengikuti arus dunia lalu melawan Tuhan, saudara, itu salah, saudara. Ya. Tetapi bersama dengan dunia ini, bersama dengan dunia, saudara justru akan memberi dampaknya di situ. Menggarami dunia dan menerangi dunia ini. Saudara. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia itu bersama dengan gereja, saudara. Seorang teolog namanya Karl Barth, saudara, itu mengatakan gereja ada untuk melayani dan memberi kesaksian kepada dunia sedemikian rupa. Maka kalau kita harus memberi kesaksian kepada dunia, kita nggak bisa jauh dari dunia. Kita nggak bisa anti dunia ini, bukan? Justru kita harus bersama dengan di dunia, tapi tidak boleh mencintai dunia. Kita protagonis, bukan antagonis. Kita bersama dengan dunia, tapi bukan ikut arus dunia ini. Kelihatannya paradoks, saudara. Kelihatannya paradoks, tapi ini kebenarannya, saudara. Supaya disitulah kita bisa berperan, menggarami dan menerangi dunia ini. Tuhan, saudara, itu tidak membiarkan dunia ini hancur. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan seisi dunia ini, saudara. Itu protagonisnya Tuhan. Ya, yang mau Immanuel, saudara. Yang mau hadir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, Tuhan mau mengalami merendahkan diri, ya, dan menempatkan tubuhnya sendiri di tengah-tengah dunia ini. Gereja itu tubuh Kristus, saudara. Saudara semua, kita semua tubuh Kristus. Di tengah-tengah dunia ini, untuk apa? Untuk bisa menjalankan misi Tuhan. Maka gereja dan dunia ini jangan dipertentangkan. Siapa mempengaruhi siapa? Biar Injil Tuhan itu, kekuatan Injil itu, saudara, yang akhirnya mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Ya, jadi mari kita melihat dunia ini seperti cara Tuhan melihat dan mengasihi dunia ini seperti Allah mengasihi dunia ini yang mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara, biar Tuhan memberkati kita, terus mempunyai satu jiwa semangat untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kalau kita sudah serius bersama-sama menjalankan kerjasama dengan rekan-rekan dari Korea, ya, bersama-sama menangkan dunia sebanyak-banyaknya. Selagi Tuhan beri kesempatan, selagi hari siang kita bisa bekerja, biar kita bersama-sama memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa.